Jadi ancaman AI menggantikan pekerjaan manusia itu udah di depan mata gitu ya. Boncos 100.000 sehari jadi boncos 2 juta sehari gitu. Main TikTok dapat miliaran gitu, ratusan juta. Banyak nih teman-teman netizen atau teman-teman semua banyak yang nge-DM Bang Dean ya. Ya, Nanya-nanya salah satunya Bang Dean, kalau kita main AdSense apakah zaman sekarang itu masih gurih, masih laku gitu? AdSense maksudnya AdSense biasa aja organik atau pakai paid traffic? Kayaknya paid traffic. Kalau misalnya paid traffic sama AdSense sebenarnya kalau ditanya masih bisa apa enggak, bisa jawabannya ya. Bisa ya. Tapi memang udah nggak segurih dulu karena ya Hmm, saingannya udah terlalu banyak. Kalau saran aku supaya kita dapat RPM-nya tinggi gitu ya, kita harus pilih niche-niche yang memang masih besar gitu. Seperti apa? Seperti finance, bisnis, digital marketing. Nah, kita coba pilih-pilih niche yang seperti itu. Tapi kalau kita pilih niche-niche yang umum ya udah nggak segurih dulu sih karena memang saingannya banyak. ya. AdSense itu kayak iklan di YouTube gitu ya, Ya, iklan di website. betul. Jadi jawabannya adalah masih gurih tapi sudah banyak kompetitornya gitu ya. Nggak segurih dulu ya. Nggak segurih dulu gitu ya. Hmm. Nah, oke, pertanyaan kedua nih dari teman-teman. Teknik scale up campaign yang gacor gimana Bang? Supaya campaign iklan itu bisa gacor, bisa scale up-nya itu bagus, cepat, dan eksponensial gitu. Kalau kita pengen scale up atau pengen nge-scale campaign iklan kita, terutama di Meta Ads ya, indikatornya tuh gini. Kita harus tahu dulu nih, kita harus menemukan dulu campaign yang profit di fase testing. Itu dulu ya, sebelum kita ke teknik gitu. Jangan sampai nanti testingnya boncos, udah langsung di scale gitu ya. Iya, Yang iya. artinya kamu bakal nge-scale keboncosan kamu gitu. Boncos 100.000 sehari jadi boncos 2 juta sehari gitu. Berarti dibenerin dulu strateginya ya. Iya, dibenerin dulu strategi testingnya. Nah, kalau untuk testing, kalau kita udah dapat campaign yang profit, gimana caranya? Caranya ada beberapa pendekatan, tergantung dari campaignnya seperti apa. Contoh, kalau misalnya campaign kamu ROAS-nya gede banget, ROAS-nya 10 misalnya ya, di fase testing. Ya udah kamu bisa pakai beberapa pendekatan. Contohnya nih, kamu bikin konten-konten iklan yang sama ya dengan angle yang winning gitu ya. Nih kamu misalnya pas testing nih dapat nih konten yang winning banget angle-nya. Nah, angle itu coba kamu bikin lebih banyak dengan berbagai variasi. Nah, habis itu kamu bisa naikin budgetnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin Meta Ads, ada juga fitur yang namanya ASC. Nah, kamu bisa pakai ASC. Apa tuh ASC Bang? ASC itu Advantage Shopping Campaign. Jadi kalau kita pakai ASC gimana tuh? Kita pakai ASC itu ya, jadi kita mengandalkan AI-nya Meta untuk mendatangkan atau mencari prospek atau calon pembeli yang memang potensial menurut dia. Gitu ya. Jadi otomatis gitu ya dicariin sama AI gitu. Betul. Ya kalau misalnya kita ngomongin kendaraan gitu ya, kalau kita pakai ASC itu kayak pakai mobil Matic lah. Oh, Jadi iya. tinggal gas aja. Gagas. Benar, itu salah satu strateginya. Nah, tapi kalau misalnya ketika kamu pakai ASC ternyata kurang bagus, nah kamu juga bisa bikin beberapa campaign atau scale ke samping. Scale ke samping, maksudnya scale ke samping itu bagaimana Bang Dian? Scale ke samping itu adalah kamu perbanyak campaignnya dengan berbagai variasi. Jadi kalau misalnya teknik scale up yang gacor ya sebenarnya balik lagi ya, kalau teknik itu sebenarnya ya bisa beda-beda tergantung dari si bisnisnya gitu ya. Tapi yang harus kamu pahami kalau kamu pengen nge-scale up iklan kamu harus pastikan ROAS-nya di fase testing tuh bagus dulu. Karena semakin tinggi ROAS di saat kamu fase testing, itu artinya semakin besar kamu bisa nge-scale iklannya. Pertanyaan ketiga nih, Bang, saya nggak punya modal buat paid traffic gitu ya, tapi sudah nyobain organik, nggak naik-naik. Gimana tuh caranya tuh? Solusinya gimana? Pengen paid traffic, tapi nggak ada modal. Coba organik, tapi nggak naik-naik. Gimana tuh Bang Dian? Paid traffic, gak ada modal, live solusinya. Nggak, bercanda ya. Kalau misalnya kita pengen paid traffic, terus nggak ada modalnya, organik nggak naik-naik, berarti kamu coba perbaiki strategi organiknya dulu. Strategi kontennya dulu ya? Iya, strategi kontennya dulu dibenerin. Jangan-jangan kamu strateginya tuh, kamu bikin postingan yang KPI-nya tuh cuma nyari view doang gitu. Nggak menghasilkan sales. Iya. Karena beda ya. Kalau kita sebagai orang yang bikin konten, itu tuh setiap postingan tuh ada KPI-nya masing-masing. Ada postingan yang KPI-nya itu adalah banyak view. Oke, itu satu. Ada postingan yang KPI-nya itu adalah banyak komen. Itu banyak view dan banyak komen, itu beda strateginya. Ada postingan yang KPI-nya itu adalah banyak yang share. Itu juga beda KPI-nya. Kalau kita pengen ada penjualan, berarti kita harus bikin postingan yang KPI-nya itu adalah penjualan. Sales ya. Nah, jadi intinya kamu pahami dulu gimana caranya bikin postingan yang bisa menghasilkan penjualan. Konten yang ngejual gitu ya. Nah, itu dulu nih.
Karena kalau konten organik kamu aja nggak bisa ngasilin sales, apalagi nanti di iklanin juga kamu nggak bisa ngasilin sales. Betul. Kita ngiklan tapi yang ada Boncos. boncos. Pertanyaan berikutnya nih, Bang Dean. Kalau kita udah jalanin campaign iklan, tapi kan kita harus ganti ads kreatif secara rutin kan? Kira-kira ganti ads kreatif dalam sebulan itu berapa, Bang? Ya sebenarnya kalau kita pengen ganti itu ya kalau jelek aja sih. Oh, Kalau jelek jadi aja. berdasarkan performa ya? Kalau misalnya kita masih bagus ya, menurut aku nggak usah diganti. Lebih Menarik. baik apa ditambah aja variasinya. Nah kalau aku biasanya kapan melakukan penambahan variasi, biasanya seminggu sekali. Kalau dengan algoritma Meta yang sekarang ya, ketika video ini dibuat itu tuh sekarang algoritmanya tuh seminggu sekali bagusnya gitu. Jadi tambah seminggu sekali nambah satu video. Satu atau dua video Satu gitu atau kan, dua video, atau ya. gambar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Bang Dean, margin per produk yang cocok untuk iklan di Meta tuh berapa, Bang? Saya produknya 40.000, masih masuk nggak? Ini nanya margin mungkin ya, Bang ya? Masih masuk kok. 40.000 masih masuk. Tapi balik lagi gini ya, tergantung produk yang kamu jual tuh kayak gimana gitu ya. Kalau kamu jual produk fisik ya sebenarnya kamu harus hitung juga gitu. Kamu pakai sistem COD atau enggak? Kalau pakai sistem COD, aku saranin marginnya lebih tinggi dari Iya, segitu. iya. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai COD, ya dengan margin rendah sih masih aman-aman aja sih. Karena kan orang transfer duluan ya. Iya. Apalagi kalau produk digital gitu ya, kita jual 20.000 juga sebenarnya. Selama masih profit, ya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja ya. Iya, ada strateginya kok. Kalau misalnya kamu marginnya cuma 20.000 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emang kamu margin tipis banget nih, dan emang nggak bisa dinaikin, kamu bisa bikin sistem bundling buat iklan. Bundling. Jadi kamu bisa jual, misalnya kamu jual harga base-nya 30.000 nih, untungnya cuma 10.000. Coba kamu jualnya 100.000 atau 150.000 gitu kan, dipaketin dengan lebih banyak tapi margin kamu naik gitu. Ini berlaku untuk produk fisik atau produk digital ya? Yes, tapi kalau produk digital sih lebih mudah sih harusnya. Lebih mudah ya? Iya. Oke, berarti masih masuk jawabannya? Masih masuk. masuk. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ya. Bang, saya mau bangun branding dari nol, tapi mau juga sambil jualan. Awareness dulu atau konversi dulu? Bisa nggak keduanya berjalan bersamaan? Kalau dari aku konversi dulu. Konversi dulu? Ya, karena cara membuat brand zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Meski dari nol konversi dulu? Iya, meski dari nol konversi dulu. Kenapa? Karena aku pengen gitu ya, teman-teman di situ harus punya mindset di mana brand tuh atau produk kita tuh harus bisa membiayai dirinya sendiri dulu. Iya. Kalau kita sekarang ngomongin brand, misalnya positioning ya, brand tuh harus bisa menyuarakan sisi emosional gitu ya. Nah sekarang pertanyaan aku kayak gini deh. Kalau misalnya kita tahu brand apa nih, coba yang paling terkenal. Satu aja Fik, sebutin brand yang paling terkenal. Di Indonesia? Bebas ya di pikiran kamu aja. Yang ada di pikiran saya sih iPhone. Apa tagline-nya iPhone? iPhone tagline-nya innovation gitu ya. Ya, atau coba kamu cari satu brand yang kamu inget tagline-nya yang terkenal. Nike sih, just do it. Oke, Nike just do it gitu ya. Apakah Nike sepatunya laku hanya gara-gara sekedar branding just do it? Enggak lah. Coba kalau misalnya Nike ganti ini ya, ganti tagline misalnya. Jangan just do it deh. Coba kamu pikirin satu tagline apa? Coba tanya ChatGPT. Kira-kira tagline yang cocok buat Nike coba. Tagline untuk brand sepatu kayak Nike. Coba tanya. Contohnya di sini ada step up, stand out. Wah. Nah, run the game. Run the game. Nah, menurut kamu kalau Nike pakai tagline run the game masih bisa laku nggak sepatunya? Harusnya masih bisa laku sih. Kenapa bisa laku? Karena sudah kebangun brandingnya. Bukan? Karena dia punya authority. Iya. Karena dia punya authority dan punya customer fanbase yang banyak. Nah, jadi sebenarnya tugas brand di tahap awal itu apa? Yaitu dia mengakuisisi banyak konsumen dulu. Supaya apa? Supaya punya authority. Gitu loh. Jadi kita nggak ngebangun awareness, ngebangun branding gede-gede tapi nggak laku gitu. Benar. Sekarang kalau misalnya kita anggap lagi nih, pikirin nih bikin sepatu gitu ya. Purchase kayak Nike, pakai tagline just do it. Kira-kira bisa selaku Nike nggak? Enggak lah. Nah, jadi fokus kita di awal adalah konversi. Kenapa? Konversi Karena kita harus akuisisi dulu yang banyak. Akuisisi. Mindsetnya seperti itu. Nah, kalau kita udah bisa banyak akuisisi, kita punya authority. Jadi nanti kalau kita pengen melakukan branding seperti apapun itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Tapi kalau kita bangun branding dari nol nih, awareness dan konversi kalau berjalan beriringan bisa tidak? Karena gini, kalau kita dengan iklan konversi aja, sebenarnya kan iklan kita muncul ke banyak orang kan.
bakal ditampilin ke banyak orang kan. Betul. Itu kan awarenessnya udah otomatis ada. Iya sih. Iya kan? Nah tapi kalau kita iklan awareness di sosial media, itu tuh kita bakal disebarinnya ke orang-orang yang random banget gitu, ke orang-orang yang alay gitu kan, yang bionya PT Cinta Sejati gitu kan, bekerja di PT Cinta Sejati gitu kan. Sekarang pertanyaan aku, orang-orang yang bionya kayak gitu bakal beli produk kamu nggak? Nggak beli. Sementara kita pun kalau jualan ya, jualan itu kan kita nggak ke semua orang gitu ya. Sekarang kalau misalnya ada orang bilang, ditanya, bang, gini, produk kamu siapa sih target marketnya? Bang, produk saya target marketnya semua orang gitu. Pokoknya siapapun butuh produk saya gitu. Coba kamu jualan nih ke teman-teman kamu, pada beli nggak? Ke tetangga kamu, coba nih jualan produk kamu, pada beli nggak? Jualan ke tukang bakso pinggir jalan. Iya, beli nggak? Kalau nggak beli apa? Berarti bukan semua orang target market kamu. Betul banget ya. Masuk akal. Iya, jadi kita fokuslah kepada memang target market yang potensial buat produk kita dengan konversi. Nah, kalau misalnya nanti udah stabil nih penjualannya, bisa membiayai iklannya sendiri, ya kita kan nanti iklannya bakal meluas sendiri, dan kita punya budget nanti untuk melakukan marketing yang lebih serius lagi gitu, dengan gimmick marketing, influencer gitu kan. Nah tapi di awal gunakanlah konversi. Oke, jadi konversi ya. Yes. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Nah Bang Dian, kemarin kan kita bikin podcast tentang The Great Reset nih. Wah itu ada yang komen Bang, kalau ada revolusi AI begitu, kira-kira kalau semua orang nggak bisa adaptasi, ngaruh juga nggak ke perputaran ekonomi? Ya ngaruh sih, pastinya ngaruh. Makanya ngaruh ya. Pastinya ngaruh, makanya ada yang bilang kan nanti tuh nggak akan ada kelas menengah. Yang ada cuma kelas atas sama kelas bawah. Nah sekarang kamu mau jadi kelas yang mana? Mau kelas ekonomi apa kelas bisnis gitu kan? Nah kamu tinggal pilih sendiri gitu. Dan sekarang kita di tahun video ini kita buat nih ya, kita masih banyak waktu kok untuk bisa naikin derajat kita gitu ya. Kita bisa milih kok untuk jadi kelas atas, tapi memang perlu kerja keras, perlu effort. Kita harus adaptasi dengan teknologi. Bahkan gini loh, aku kemarin ya ngelihat ada AI itu namanya agentic AI. Agentic AI. Fikir tahu agentic AI? Tahu. Ya. Jadi si agentic AI ini tuh dia tuh bisa berpikir sendiri. Kita kasih tugas. Jadi kalau kita dulu pernah nonton film ini ya, Iron Man. Jarvis tuh sekarang udah real cuy ya. Di dunia nyata tuh ada Jarvis tuh. Kayak kemarin tuh ada agentic AI gitu ya. Aku coba testing gitu ya. Aku suruh dia gitu ya untuk bikin ebook. Wah. Dia tuh bisa benar-benar bikin ebook sendiri. Dia riset gitu ya. Terus dia masukin ke Notion. Jadi benar-benar bisa connect berbagai aplikasi loh. Berbagai software AI. Iya, bahkan bisa kita suruh nanti hasilnya pindahin ke Google Docs. Terus nanti juga coba kalau bikin template pindahin ke spreadsheet, itu dia bisa otomatis tuh. Gila. Secanggih itu. Ini baru tahap ini ya. Apalagi nanti kalau si Jarvis ini gitu ya, si agentic AI ini tuh benar-benar udah bisa otomatis banget. Kalau kemarin aku lihat video di Amerika ya, bahkan si agentic AI ini gitu ya, dia tuh bisa ngejawab telepon dan benar-benar kayak manusia. Wah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang butuh penjelasan soal suatu produk gitu ya, itu bakal dijelasin sama agentic AI yang cewek misalnya ya. Nah, terus misalnya si konsumennya gitu ya, customernya gitu ya bilang, bisa hubungkan aku ke bagian penjualan, itu si agentic AI itu bisa langsung ngalihin ke AI yang lain gitu. Kayak ada suara telepon terus berubah jadi si AI yang cowok. Dan itu ngomongnya tuh benar-benar real kayak manusia. Luar biasa. Ya cuma kalau di Indo kayaknya lebih seneng chat WA nggak sih dibanding telepon. Kalau di luar negeri kan emang orang suka telepon ya. Tapi di Indo kayaknya agentic AI-nya tuh via WA via gitu. WA. Dan kalau ngomongin CS via WA, sekarang tuh udah eranya di Indonesia pun banyak yang pakai loh. Waduh. Jadi ancaman AI menggantikan pekerjaan manusia itu udah di depan mata gitu ya? Betul. Kalau kita nggak adaptasi, kita nggak upgrade skill, ya kita bakal digantiin sama AI. Ngeri. Apalagi nanti kalau AI-nya udah masuk ke robot tuh, nanti pelayan-pelayan di restoran tuh bakal banyaknya robot nanti. Ya orang-orang kerja di pabrik banyaknya robot nanti. Kita kan berusaha mengedukasi nih ya masyarakat. AI ini ancamannya tuh nyata gitu. Tapi kalau masih ada masyarakat yang denial gitu, yang masih skeptis terhadap perkembangan AI, gimana tuh menurut Bang Den? Ya gini aja, kamu mau kehilangan momentum kayak dulu lagi nggak? Ingat, kita di zaman dulu Facebook ya, di zaman orang-orang pada update status alay gitu di Facebook, ada loh orang yang hasilin di Facebook sehari puluhan juta sampai ratusan juta, dengan dia memanfaatkan teknologinya kan. Iya. Ada juga orang yang apaan alay main-main Facebook itu buang-buang waktu misalnya. Ada kan orang yang kayak gitu kan, skeptis. Di saat dia ngomong kayak gitu, ada orang yang ngasilin puluhan juta per hari. Itu satu. Yang kedua,
di zaman Twitter dulu, ketika ada sosial media Twitter, orang lain pada skeptis, pada nggak mau move on dari Facebook gitu ya. Itu banyak orang yang hasil miliaran. Salah satunya, aku juga punya kenalan owner Maici ya, Pak Bob Merdeka. Itu pas di zaman Twitter, dia jualan keripik pedas gitu ya, keripik singkong. Itu omsetnya miliaran sebulan. Gara-gara dia memanfaatkan teknologi yang lagi naik saat itu. Lagi momentumnya pas, lagi dimanfaatin gitu. Betul. Dan di saat itu orang-orang mau main Facebook Ads, Meta Ads, pada juga takut. Ngapain sih bayar-bayar iklan? Tapi di saat ada orang-orang seperti itu, ada orang yang menghasilkan puluhan juta sampai ratusan juta per hari dari iklan. Tahun 2020, di saat COVID, banyak orang yang mengeluh kehilangan pekerjaan, ya kan? Iya, betul banget. Tapi banyak loh orang yang waktu itu main TikTok dapat miliaran gitu, ratusan juta. Jadi momentum itu akan selalu ada, cuman kitanya mau di posisi yang memanfaatkan atau tertinggal gitu ya. Iya, mau jadi korban, apa mau jadi orang yang bisa memanfaatkan momentum itu.